Sebelumnya kita tawasul dulu kepada Ki Musannif Sasaman Al-Fadani. Semoga keberkahannya mengalir kepada kita semuanya. Allah buka pintu ma'rifat dan setelah itu Allah tetapkan mahabbah ke hati kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui pula olehmu bahwasanya ini menyatakan suatu kaidah atau suatu kaidah perhimpunan martabat ahadiyatul jalalul jalal, ahadiyatul qaharul qahar, ahadiyatul kamalul kamal, yang terdapat di dalam kitab As-Sirrul Khafi. Adapun daripada itu, maka martabat ahadiyah itu yaitu esa, ya. Maka itulah yang dinamai martabat la ta'yin. Artinya tiada nyata-nyatanya. Adapun zat Allah Ta'ala itu setengah ia nyata pada insan. Maka jadilah terbimbing oleh wujud mutlak yang sebenar-benarnya tiada dengan sifat suatu, yakni belum ada wujud alam suhud, dan dinamai akan dia wujud mudahir, artinya wujud semata-mata. Maka dinamai pula dia azali, artinya dahulu, yang pertama sekali, dan dinamai akan dia kun hiddat, yang tiada dapat diketahui dan tiada boleh dipikirkan oleh akal, dan tiada sampai padanya ilmu melainkan sedikit jua, dan dinamai tanazzal muhsin, artinya suci semata-mata. Suci semata-mata, mula suci, belum ada sifat dengan segala kelakuan, dan belum ada dan belum dapat nur itu. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita menjelaskan tentang martabat. Sebetulnya namun di sini dijelaskan hanya ada martabat ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah. Mungkin di yang lain nanti penjelasan tentang 7 martabat. Ini adalah konsep yang disajikan oleh Syekh Al-Fadil di dalam kitab At-Tuhfah. Tapi ternyata juga Syekh Saman Al-Fadani mengutip daripada As-Sirrul Khafi. Kemudian ini juga tertera di dalam kitab Risalatus Samaniyah. Baru yang saya ketahui yaitu ada di As-Sirrul Khafi, kemudian ya induknya yaitu adalah ada di kitab At-Tuhfah, kemudian di sini juga yaitu adalah Syekh Saman Al-Fadani yang beliau adalah mengutip daripada As-Sirrul Khafi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau keterangan Syekh Al-Fadil yaitu adalah tentang martabat, yang merumuskan tentang martabat 7, yaitu ahadiyah, wahdah, wahidiyah, kemudian alam arwah, kemudian alam misal,
kemudian alam ajsam, kemudian alam insan. Itu ada 7. Itu semua adalah tahapan-tahapan yang pernah kita lalui sampai kita ini sekarang itu sudah berada di alam yang terendah. Ada di alam yang terendah, yaitu namanya alam insan. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu adalah memang benar-benar innalillah, sesungguhnya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Sekarang kita berada di dalam tahapan yang ke-7, dan mestinya kita bisa kembali. Sebelum kita kembali ke alam arwah kembali, maka kita mestinya bisa kembali 7 martabat itu kita sudah lalui, karena sekarang kita dinamai al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Artinya seluruh tahapan itu dan seluruh unsur itu semuanya sudah ada pada diri kita sekarang ini. Itu bagi yang mengkaji, bagi yang mengetahuinya. Dan ini kita turun atau tanazzul, jalan turun. Kita kan daripada alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, kemudian alam ajsam, dan alam insan. Ini kan kita 7 tahapan ini bukan waktu yang sebentar. Akan tetapi ketika kita naiknya, ini hanya membutuhkan sekedip mata. Karena kenapa? Bahwasanya ini kan hanya tahapan yang dihitung melalui pengertian manusia. Walaupun tadi miliaran tahun itu daripada ahadiyah, wahdah, wahidiyah bukan waktu yang sebentar. Itu menurut kacamata manusia yang sudah didahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menurut kacamata Allah sama sekali dia tidak terpengaruh dengan waktu ini. Sama sekali tidak terpengaruh dengan waktu yang miliaran tahun, tidak terpengaruh dengan waktu yang jutaan tahun itu. Akan tetapi menurut kacamata manusia, maka itu bisa dihitung, yaitu adalah banyak waktu yang kita lalui dari tahapan satu per satu. Karena arti daripada martabat itu sendiri yaitu adalah tangga atau tahapan-tahapan. 7 martabat berarti 7 tangga atau 7 tahapan. Satu tahapan demi satu tahapan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahadiyah itu banyak sekali namanya. Tadi sudah disebutkan ya. Di mana kesimpulannya tahapan ahadiyah itu yaitu adalah alam keesaan Allah. Dia disebut dengan hidat, dia disebut dengan wujud muhdar, kemudian dia disebut pula dengan azali. Dia banyak nama. Namun kesimpulannya dia adalah alam ahadiyah, alam ketunggalan, atau disebut dengan la ta'yin, tiada nyata. Kenapa tiada nyata? Karena belum ada makhluk. Nur Muhammad belum ada. Dia wujud dengan sendirinya. Maka itu tiada bisa dipikirkan melalui akal manusia. Ya, belum bisa dibayangkan, belum bisa dipikirkan oleh menurut akal manusia, karena waktu itu semuanya belum ada. Akan tetapi dia bisa nyata dalam rahasia manusia. Dia bukan masuknya di alam akal manusia, akan tetapi dia nyata di dalam rahasia manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu intinya di sini memang butuh kita mengalaminya sendiri.
Adapun penjelasan-penjelasan seperti ini yaitu hanya membantu untuk memberikan keterangan sehingga pada saat kita sampai ke wilayah itu maka sampean akan bisa menyatakan dan tidak akan terjadi ragu kembali. Ini fungsi daripada keterangan-keterangan seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nama lain yaitu adalah disebut pula dinamai dengan azali. Azali dahulu. Makanya ini ada kaitan dengan ketika kita mentahnik seorang bayi. Ketika kita mentahnik seorang bayi, menetapkan nama kepada seorang bayi, itu kan ada kalimat begini ketika ditahnik, ya ayyuhal asabiyu sammaituka bima sammaikallahu fil azal. Di situ ada kalimat sammaituka bima, aku beri nama kamu dengan nama, bima sammaikallah, nama yang telah Allah tetapkan fil azal, di dalam azal, di dalam azali dahulu. Artinya nama itu kita hanya cerita saja nih. Ya, sebenarnya nama itu sudah ada di alam azal, di alam azali. Seakan-akan kan kita baru yang bikin nama itu. Yang hakikatnya nama itu tidak lain daripada hakikat nama Allah. Nama Allah. Bima sammaituka fil azal. Kemudian ini sammaituka, itu kan sudah wujud kepada diri, kepada kemanusiaan. Kemudian seakan-akan kita yang memberikan nama ini sammaituka, sesungguhnya aku memberikan nama kepadamu, umpamanya Muhammad Said. Lalu ditetapkan nama itu, ini sammaituka Muhammad Said, barakallahu laka, keberkahan kepadamu. Tuh, ketika kita mentahnik, tapi jarang saya nampak di sini orang assalamualaikum itu mulangare itu ditahnik, cuma di ini langsung ditiupkan ke embun-embunannya tuh. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah dipraktekkan kepada Abu Hasan Al As'ari. Itu Abu Hasan Al As'ari itu pernah mendapatkan tiupan daripada Kanjeng Nabi yang merumuskan sifat 20. Itu dia wujud kidam baka yang dirumuskan oleh Abu Hasan Al-As'ari, karena Abu Hasan Al-As'ari itu adalah putra daripada Abu Musa Al-As'ari. Sedang Abu Musa Al-As'ari itu pernah hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir-akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dia lahir, kemudian mempunyai anak Abu Hasan Al-As'ari, dan Abu Hasan Abu Hasan Al-As'ari. Jadi orang tuanya namanya Abu Musa Al-As'ari. Abu Musa Al-As'ari. Jadi ketika lahir itu dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya begitu. Langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhal asabiyu, ini sammaituka bima sammaikallahu fil azal. Kemudian ini sammaituka Abu Hasan Al-As'ari, barakallahu laka. Nah, itu namanya mentahnik, kemudian ditiupkan ke embun-embunannya. Hidupkan kembun-kembunannya. Itu menorengkangan, siapa noreng datang, suruh cilat, suruh anu. Kemudian itu kan ditahnik, setelah itu kan dikasih kurma atau dikasih madu, kalau nggak ada kan dianukan ke anunya, ke mulutnya si bayi itu kan. Kalau enggak, anunya Rasulullah ludahnya dianukan ke situ. Barakallah, memang barakah. Kan ini sapon pada orang dari tempong datang baca kumping ya. Itu lain, ludah kita ya bau jigong. Kalau ludahnya Rasulullah ya Harun kan, memang barakallahu laka memang. Ya ustadznya lah disuruh paling tidak enggak di apa ya, ditiup gitu kan. Ubun-ubunnya langsung ditahnik. In sammaituka bima sammaikallahu fil azal. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Wa la taj'alna wa iyahum min ahlil dar, innaka ala kulli syai'in qadir. Karena itu memang sudah ada sejak zaman azali. Dari tahapan inilah kita tuh. Anak bayi itu dari tahapan ini. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya kullu mauludun lahu yuladu alal fitrah? Segala bayi yang dilahirkan itu
Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci karena dia daripada zat yang maha suci. Dia sudah melalui berapa tahapan tuh. Kita ini, sekarang nggak usah, kita kan pernah jadi bayi kan. Nah, kita ini sudah beberapa tahapan, sudah 7 tahapan nih sampai sekarang ini kita nih. Nah, sebelumnya kita ini masih berada di alam ajsam. Kita masih berada di alam ajsam, alam kejasmanian, yaitu berada di rahim orang tua. Sudah terbentuk kita daripada ya, saya ini kan aja biasa menulis. Ya. Nah, inilah tahapan kita nih. Katakan kita nih sekarang bayi nih. Sekarang kita nih bayi nih. Kita sekarang sudah berada di sini. Kita kan pernah jadi bayi. Nah, ini kita sudah dari sini, alam ajsam sebelumnya, alam kejasatan yang belum ada rohnya. Ini saat itu kita berada di rahim ibu. Nah, sebelum itu, sebelum di alam jasad, sebelum kita menjadi berdarah berdaging, kita kan terbentuk daripada alam mesal, daripada mada, madi, mani, mada, madi, mani, manikem. Kalau dulunya, kalau manusia pertama kan, yaitu adalah tanah, air, angin, api. Nah, kemudian setelah berikutnya yaitu adalah dari mada, madi, mani, manikem. Makanya itu mada, madi, mani, manikem itu juga terkait dengan unsur angin, terkait dengan unsur api, terkait dengan unsur angin, terkait dengan unsur tanah. Karena kita sebelum berada di dalam bapak ibu kita itu berada di dalam permesalan, yaitu adalah berada di tumbuhan, berada di ikan, berada di yang tumbuh di tanah, di tanaman, sayuran, dan seterusnya. Maka itu kita terbentuk di sini, masuk ke dalam dikonsumsi oleh bapak dan ibu kita. Maka itu kita itu sudah berada di alam mesal, dan ini belum menikah lagi bapak dan ibu kita. Nah, setelah dia menikah, kemudian dia bercampur dengan ibu kita, kemudian barulah setelah dari mani, maka terbentuk segumpal darah, terbentuk segumpal daging dipenuhi dengan tulang benulang, kemudian terbentuklah jasad yang mati masih belum bernapas maksudnya. Kita terbentuk daripada tahapan ini. Sudah. Nah, ini belum dimasukkan lagi ini. Roh ini belum dimasukkan lagi. Ini masih jasad nih. Di sini ini kita masih jasad nih daripada alam mesal nih. Ya. Walaupun ini sudah terbentuk daripada alam mesal, roh belum ada. Nah, ketika ini sudah sempurna, maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an itu kan ada wa idza sawaituhu wa nafakhtu mir ruhi, setelah kusempurnakan kejadiannya maka kutiupkan ruhku, kata Allah. Kenapa? Wa qulir ruh min amri rabbi, daripada Tuhan kamu.
Nah, wa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Nah, ini yang ajsam ini minha halaknakum, dari tetap dari 4 anasir. Minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Makanya ketika orang dia meninggal dunia nanti dikubur, itu juga yang dibaca. Minha halaknakum, kan, wa fiha nukhrijukum nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Itu Bapak dibaca itu kalau Bapak itu naruh mayat di kubur, mana tahu Bapak jangan asal letak aja, baca itu ayat itu, kan, biar nggak sama dengan mencampakkan binatang. Ya, artinya apa? Minha halaknakum, kan dia ditaruh di tangan, darinya kamu diciptakan. Wa minha nu'idukum, kepadanya sekarang ini kamu kembalikan, kan? Wa fiha nukhrijukum, darinya juga nanti akan dibangkitkan. Coba. Taratan ukhra, dikali yang di saat yang lain. Nah, itulah dibaca tuh bagus-bagus. Ya. Maka itu kenapa maksudnya ini dibaca? Dia hakikatnya yaitu adalah menguburkan wujudnya. Atau dalam bahasa tasawuf yaitu adalah, kalau dalam bahasa syariat ini hakikat mengubur jenazah itu yaitu adalah menghilangkan baunya. Hakikat kesucian itu hilang bau, hilang rasa, hilang rupa. Nah, menghilangkan artinya dia kembali kepada kesuciannya. Hakikat memandikan itu yaitu yang dibasuh adalah dosanya, wujudnya. Dosa awal yaitu adalah wujud kita. Nah, makanya ini perlu tahu hakikat nih yang tukang mandikan jenazah. Kan? Harus tahu hakikat yang mandikan, jangan asal gosok aja. Kan? Yang dimandikan itu adalah dosanya. Dosa itu wujuduka dambun adil, wujud diri kamu itu adalah dosa yang puncak daripada penyucian itu adalah hilangkanlah wujud dia. Kalau wujudnya yang mandikan aja ada, macam mana tak ada ini yang mati? Kan? Maka itu wujud dirilah dulu yang dilenyapkan. Maka kalau sudah wujud diri, maka yang jenazahnya pun juga tak wujud, yang ada la maujudun bihaqqi illallah. Nah, ketika dia dikubur, kemudian yang dikubur kalau bahasa tasawuf yaitu adalah baunya itu juga hakikat kesucian, hilang bau, hilang rasa, hilang rupa. Nah, itulah yang dibaca. Minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Perlulah diadankan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sempurna kejadian kita nih, maka roh baru ditiupkan. Maka barulah kita baru bernapas. Siapa yang meniupkannya? Yaitu bahasanya disebut dengan malaikat Israel. Ini pula yang mencabut nanti. Itu sudah dengan otomatis dia dengan nur sudah. Ya. Maka itu kalau orang yang tak soleh dia sakit. Kalau nyabut, kalau naruhnya dia dijanjiin dulu dia. Wa id ahada rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa as'adahum ala anfusihim qalu bala syahidna. Dulu kita di alam arwah ini dijanji oleh Allah. Dia kalau keterangan para ulama itu bersab-sab 2, 3, 4, 5, 6, 7 bersab-sab. Allah berfirman, wa id ahada rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim, pada tidakkah kau ingat pada saat Allah mengeluarkan kamu daripada punggung-punggung Bani Adam. Nah, ini pun ada di sini sudah pada dalam mesal nih. Sudah kita bersahadat.
Kemudian sebelum itu kita sudah di alam arwah, kita juga bersahadat. Wa sadahum ala anfusihim, pada saat Tuhanmu bertanya apakah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, maka semua arwah ini mengatakan bahwasanya engkau adalah Tuhan engkau adalah Tuhan kami dengan kesaksian yang nyata. Maka itu hendaknya kita sekarang di alam insan ini hendaknya kita juga bersaksi sebagaimana dulu kita bersaksi. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagi siapa yang bisa bersaksi, itulah disebut dengan bayi maknawi. Keluar kita daripada rahim orang tua. Maka itu ada jalan tasawuf para ulama di tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada antara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah dia dianukan kepada anunya orang tua, angkangan orang tua. Jadi kita nampak di situ kesucian, hilang wujud kita, hilang wujud diri, hilang wujud alam semesta, barulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Disitulah kita memang sebenar-benarnya bersaksi, walaupun kita bersaksi di dalam, tapi artinya apa? Pada saat kita tahiyat, yaitu adalah kita menyatakan benar-benar mempraktekkan hal ini. Walaupun tadi sudah di takbiratul ihram, kita sudah mi'raj, ya. Tapi dalam perjalanan kita mempraktekkan ini pada saat tahiyat. Makanya asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan bahwasanya yang bersaksi itu adalah sifat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang bersaksi ini. Sifat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka zat inilah yang menyaksikan sifat. Dia tak lain, dia seperti laut dengan ombak. Kan? Laut dengan ombak itu kan satu. Ombak itu ya laut. Laut itu punya sifat ombak. Kan? Nah, sifat itu keluar, ombak itu keluar daripada laut. Berarti ombak itu hanya menerangkan tentang kenyataan laut. Nah, ini dia hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu zatlah yang menyaksikan, sifatlah yang menyaksikan zat, dan zat yang menyaksikan sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Disitulah kita kembali kepada bayi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam misal, kemudian baru ditiupkan roh setelah sempurna kejadiannya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu mirru wa nafakhtu mirru. Makanya saya tegaskan kembali, setelah lahir ke dunia ini kita sudah menjadi bayi, kemudian kita ditahnik kembali agar kita bisa menempuh jalannya kembali. Kalau dulu kan kita ini jalan turun kan, daripada alam ahadiyah, wahda, wahidiyah, alam roh, alam yasal, alam ajsam, dan alam insan, ini turun nih kan. Maka itu disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu kita itu daripada alamul qurba. Inilah yang disebut dengan laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, benar-benar aku jadian al-insan fi ahsani taqwim, daripada sebaik-baik kejadian. Karena daripada alamul qurba, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, alam kedekatan, alam yang tinggi. Kita ini bukan main-main. Kita itu bukan asal dari surga, bukan daripada neraka pula, tapi kita memang dari Allah. Maka itu orang yang menghamba kepada Allah, dia bukan menghamba kepada malaikat, dia bukan menghamba kepada surga, dia juga bukan menghamba kepada neraka, dia juga bukan menghamba kepada pahala, dia juga bukan menghamba kepada yang lain, dia hanya menghamba kepada Allah karena asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu
suci dan maha suci. Maka itu ketika siapa yang bisa kembali ke asalnya, dialah bisa menempuh kesuci wa ta'ala, dan dia maha tinggi, kemudian dia juga bisa kembali ke tempat yang tinggi. Sekarang ini kita ini summa radatnahu asfala safilin, kemudian dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Ini dia kita nih sekarang nih. Tempat yang paling bawah, tempat yang paling rendah. Sifat kejasmanian ini. Walaupun pada hakikatnya di sini kita sudah penuh nih, semua sudah kita alami semuanya nih. Cuma hanya segelintir orang lah yang bisa menempuh kesuciannya kembali. Nah, namun rata-rata kan banyak yang lalai kan, karena sudah tertutup dengan wujud muhdar tadi, sudah tertutup dengan wujud macam-macam, wujud al-kaun, wujud alam semesta, termasuk wujud diri kita. Maka itu wajarlah kita itu wujudu kadam bunadim, wujud diri kamu ini juga sudah berapa wujud nih? Adalah dosa yang amat besar sampai ke sini dagok lah tuh saya. Sudah tertutup. Maka itu kalau keterangannya Wali Songo, dari sini ini kita sudah mulai terhijab loh. Namun dia masih suci karena dia satu dengan zat. Dan karena sifat itu tak lain daripada zat, ini yang disebut dengan Nur Muhammad. Dan ini yang disebut dengan Nur Muhammad. Disebut dengan Nur Muhammad, daripada sinilah segala sesuatu, tapi Nur Muhammad daripada zat kan. Nah, kemudian apalagi kepada bangsa perbuatan, kepada sifat Adam. Inilah kita sudah mulai Nah, ini af'alnya Allah. Perbuatan Allah ini, sifatnya Allah. Ini kan hanya keterangan Allah aja semua nih. Sampai ke sini ini kan, sampai kepada kita ini semuanya. Ini semuanya ceritanya ini hanya keterangan Allah. Tidak ada cerita kita di sini. Kan? Cerita kita itu kan katanya sekarang kan, ceritanya seakan-akan kita. Padahal sampai wujud yang terakhir ini adalah semua itu adalah cerita Allah. La maujudun bihaqqi illau. Tapi kita sudah terdinding nih. Sampai ke sini kita sudah terdinding ke alam roh, kita sudah mulai terhijab. Dan apalagi sudah masuk ke alam misal perumpamaan, sudah mulai terhijab. Coba. Kemudian apalagi ke alam jasad sudah tergelap lagi. Apalagi sampai kepada manusia nih yang sudah berjasad, udahlah gelap gulita lah. Cuma kan masih mending kalau jasad ini kan kita masih bersaksi kan. Artinya terhijab itu apa? Maksudnya ini sudah terpencar. Kan? Sudah jadi roh nih, sudah jadi perbuatan Tuhan nih. Ini kan sudah tak, artinya itu kalau bahasa kita itu tak terlalu murni lah. Walaupun dia masih perbuatan, walaupun dia masih sifat, itu namun tak terlalu murni. Karena hakikat kesucian itulah inilah la ta'yin. Ini disebut dengan ta'yin awal, sifat. Kemudian ini adalah ta'yin akhir, ini adalah af'alnya Allah. Kalau di sini ini masih oke lah di tiga martabat ini. Kan? Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, masih lah. Makanya masih ahad-ahad kan? Masih ahadiyah, wahidiyah, wahdah. Maka itu di sini ada salawat, muncul salawat wahidiyah yang dicetuskan oleh Kiai Ma'ruf orang Indonesia di Jombang, Kediri apa Jombang? Ada di Kediri juga, ada di pusatnya. Itu namanya ada salawat wahidiyah. Ya wahidu ya ahad, ya wajiu ya jawab. Itu kalimat-kalimatnya. Itu pokoknya ma'rifatul Rasul. Dan itu pernah disesatkan, pernah disidang para ulama. Ulama NU lah yang nyidang tuh. Tapi kalah juga terakhir sama itu. Itu hasil produksi para wali. Kalau yang nggak ngerti ilmu hakikat itu memang sudah menyalahkan. Padahal itu ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Pokoknya ada agak panjang itu salawatnya. Pokoknya
Kalau dimaknai itu memang ma'rifat memang. Luar biasa. Kiai Ma'ruf siapa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita bersolawat kepada siapa rupanya? Kepada diri, hakikat diri, bukan diri yang dahir ini, bukan diri manusia yang diakui ini, tapi kepada diri yang diri siapa bersalawat? Kepada diri sifat, kepada diri Muhammad, karena kita ini juga keterangan daripada Muhammad. Makanya ini oleh ulama disebutkan ini antara ahadiyah dan wahidiyah itu disebut dengan zat dan zat. Kenapa disebut dengan zat dan zat? Padahal tadi keterangannya kan zat dan sifat kan? Ini zat, kemudian ini sifat. Nur Muhammad adalah sifat zat kan? Tapi ini disebut oleh ulama yaitu adalah apa namanya zat dan zat. Maksudnya begini, ini adalah zat Allah, kemudian ini zat Muhammad. Gitu loh. Kan? Ini adalah zat Allah, ini adalah zat Muhammad. Kan? Berarti Muhammad ini sifatnya kepada Allah, kemudian Muhammad ini zatlah kepada kita. Zat kita itu apa? Muhammad. Muhammad adalah sifatnya zat Allah. Sifatnya zat Allah. Tuh. Namun sifatnya Muhammad itu zat kepada Allah. Zat kepada Allah. Kemudian af'alnya Muhammad itu sifatlah kepada kita. Pada kita ini. Berarti kalau begitu kita ini hanya keterangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah nyata Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nyata Muhammad. Hilanglah, tidak ada yang lain. Kan? Yang ada cerita Allah dan Muhammad. Nah, ini masih suci nih di alam sifat nih. Namun sesuci-sucinya yaitu adalah inilah zat inilah yang maha suci. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bersifat wahidiyah, ini bersifat Adam. Makanya kalaupun penjelasan sampai di sini Allah, Muhammad, Adam tak terpisah. Kan? Allah, Muhammad, Adam. Ini tak terpisah nih. Satu kesatuan nih. Allah zat, Muhammad sifat, Adam perbuatan. Perbuatan dengan sifat keluar daripada zat atau keterangan daripada zat. Nah, ketika kita menilik diri kita nampak apa? Coba. Ketika kita menilik diri kita nampak apa? Kalau nampak diri kafir lah. Kalau nampak Muhammad, berarti Muhammadur. Kalau nampak Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah. Lalu kenapa la ilaha illallah? Makanya kan gini nih. Coba. Awalnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nih. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian bestu hanya tinggal tak ada lagi la ilaha illallah. Kemudian yang ada hanya la ilaha Muhammadur Rasulullah, tak ada, tinggal la ilaha illallah. Nah, kemudian la ilaha illallah tak ada lagi, yang ada hanya Allahu. Ini kan mengarah kepada zat. Tapi semuanya ini kan hanya keterangan. Nah, kemudian Allahu itu ketika dibuang alifnya hanya
lil lillah. Lillah ketika dibuang lamnya jadi lahu. Kemudian lahu ketika dibuang lamnya jadi hu. Ketika hu dibuang maka kosong lah, ada lagi. Siapa yang kosong? Alam makhluklah, diri kita yang kosong. Ketika kita kosong, alam makhluk kosong, yang ada la maujudun bihaqqi illallah, la maujudun bihaqqi illallah. Kita ini hanya sampai di sini. Kalau sampai kenyataan Allah, Bapaklah yang mengalami sendiri. Kan? Kita lah yang mengalami sendiri. Ada lagi ceritanya. Mau cerita apa lagi? Sudah alam makhluk tidak ada la maujudun bihaqqi illal, la maujudun bihaqqi illallah. Nah, inilah. Maka itu kan ada cerita orang itu, orang tahlilan yang boleh sampai tak telok. Tadi saya cerita itu. Yang bilakin sampai tak telok, ada seorang wali itu disuruh mimpin tahlil. Langsunglah dia tak ususan tak apa, langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu langsung an rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung ngangkat. Protes langsung tuan rumah. Karepot lema are yang boleh sampai tak telok, hanya dikasih la ilaha illallah 3 kali, rabbana atina, habis itu balik. Protes kan? Dia tak tahu rahasia ini. Tak tahu dia rahasia itu. Bahkan kata Nabi, seandainya la ilaha illallah itu ditimbang dengan langit bumi dan seisinya, masih berat lagi kepada la ilaha illallah. Macam mana tak berat? Orang ini adalah hakikat kenyataan daripada alam semesta. Berat lagi ke situ. Nah, akhirnya protes lah. Protes, tak terima, datang ke rumahnya. Bah, katanya, kenapa kami sudah capek banyak mahal, banyak biaya kami motong sapi 3. Repotnya berapa hari sampai hanya bersuruh doa, hanya la ilaha illallah, habis itu langsung rabbana atina fid dunya hasanah. Habis itu balik lagi sama mbah tuh. Akhirnya ditulis la ilaha illallah tuh. Ditulis di kertas, kemudian cari timbangan. Timbangan itu ada di sini 1 kintal ditaruh. Dikasih gone 1 kintal, habis itu ditaruh kertas itu. Ternyata lebih berat lagi kepada la ilaha illallah itu. Itu namanya dakwah hikmah. Kan dakwah hikmah. Itu kan sepele. Dan dalilnya ada. Kan? Dalilnya ada. Intinya apa? Siapa yang menyebut la ilaha illallah tuh, walaupun katakanlah yang enggak wali, yang enggak makrifat, dia walaupun ajahu doa ini itu, tapi dia tak sampai-sampai. Wah, ini dengan menyebut la ilaha illallah lebur semuanya. Iya kan? Lebur semuanya. Oh, udahlah kalau begitu tak rugilah motong sapi 3 tuh. Walaupun la ilaha illallah dengan rabbana atina. Tapi janganlah tiru-tiru kita. Kita belum wali lagi. Ya, tapi kalau sekali-sekali untuk apa hikmah, ya nggak apa-apa juga. Asalkan itu nggak teramat disengaja sekali, kan? Melampau mana bapak lah datang jadab, nampak mana surat tahlil. Nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanya sampai situ dulu. Allah karim. Disuruh tahnik Pak, kalau sampean punya anak bayi itu disuruh tahnik ya. Itu penting. Atau ditahnik sendiri. Ditahnik sendirilah. Dipegang bun-bunannya,
Bisa itu dibaca itulah yang tadi itu, ya ayyuhal asabiyu sammaituka bima sammaika fil azal, inni sammaituka, sebutlah mana langsung barakallahu laka, langsung la taru'akan doa Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahlil khair Allah taj'alna ya min ahlil dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Wah, itu kan prosesi, namanya kan prosesi peresmian nyama. Di sini makanya orang yang mau langare perak nyamana kumaan di peresmian nyama cakna kumanan. Tapi ndak ada itu dipraktekkan, itu ndak ada. Karena bukan sembarangan itu, masalah tiupan itu langsung nyambung kan kepada asalnya. Tiupan itu, dan itu sudah ada sunnahnya. Rasulullah mempraktekkan itu. Makanya termasuk kepada Abu Hasan al-Asy'ari itu termasuk orang yang kena tiup Rasulullah. Makanya dari sisi spiritual, akidah yang kita ikuti, rumusan rumusan akaidul iman yang dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Musa al-Maturidi, kita tak ragukan itu memang betul-betul salaf. Karena anak daripada sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Yang itulah Abu Musa al-Asy'ari itu kemudian itu beliau wafat pada saat perang apa tuh? Kalau nggak salah perang Siffin. Ya, yang diutus oleh Sayyidina Ali pada saat kepemimpinan Sayyidina Ali, yaitu adalah untuk mengadakan perjanjian damai dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an, perjanjian damai kemudian disumpah dengan Al-Qur'an. Tapi terakhir apa? Ternyata mereka juga berontak barenglah, sumpah Al-Quran itu langsung nyocok langsungan. Itu orang Islam juga. Makanya sekarang walaupun hafal Al-Quran, bukan merendahkan orang hafal Al-Quran, itu pelaku-pelakunya itu orang hafal Al-Quran. Jadi orang mulai ingkar ramaskan Al-Quran sekali di atas nolo, takun lah, melalate kan? Inilah jelas-jelas melakukan Sayyidina Ali kan. Kemudian yang bawa Al-Quran itu Abu Musa al-Asy'ari. Dan kemudian dianukan ke kepalanya. Coba. Nah, habis itu justru itulah setelah dia mengadakan perjanjian itu, justru disitulah ditikamnya. Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang hati-hati betul kita menganut agama ini, menganut Islam ini. Ya, walaupun Islam tapi berbau garis keras pemahamannya, karena pemahaman syariat saja kan itu kan menuntut kepada Sayyidina Ali, fahkum bima anzalallah, berhukumlah engkau Ali dengan hukum yang diturunkan Allah. Jadi memprotes kepada Nabi, membangkang berontak kepada Sayyidina Ali, disangkanya Sayyidina Ali itu dia tidak berhukum hukum Al-Quran. Padahal siapa yang paling mengerti? Karena disangkanya tekstual, masalahnya kan tekstual kan. Orang yang menuntut seperti itu ciri-cirinya dari dulu memang orang yang kontekstual. Jadi Al-Quran itu dimaknai hanya secara makna begitu saja. Padahal kalau kita pahami, siapa yang paling mengerti Al-Quran itu setelah Nabi? Sahabat. Kan? Masih nak meragukan Sayyidina Ali yang Nabi katakan bahwasanya aku adalah aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Siapa yang meragukan coba? Nah itu ditebas juga, dibunuh juga, dihianati juga. Nah pelaku-pelakunya itu orang yang hafal Al-Quran, cuma secara dangkal dia, secara tekstual. Pokoknya ini tak sesuai ini dengan Al-Quran. Masa itu yang dituntut, fahkum bima anzalallah. Karena kan ada firman itu memang kan, Allah kan memang nyebut kayak gitu, suruh berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Cuma Al-Quran itu kan bukan hanya teks, mereka hanya kepada hafalan. Akhirnya itulah. Jadi seakan-akan benar kan? Karena Al-Quran. Kita ini sekarang kan terhipnotis ketika kita itu takut-takut Al-Quran, sudahlah apes lah. Padahal kan Al-Quran yang seperti apa? Kan? Akhirnya melakukan menghalalkan darah sahabat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran terus sampai sekarang itu orang menghalalkan pemerintah, orang yang menghalalkan
menghalalkan macam-macam itu dengan Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang ternoda, tapi orangnya yang ternoda, yang tak sampai kepada hakikat Al-Quran. Moga mungkin ada yang mau diceritakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, yang besok mau ngecur kita tutup dulu.